Kita berikan aplaus yang meriah untuk debat publik putaran pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna tahun 2020. Kita akan masuk pada segmen kedua. Kita akan mendengarkan calon bupati menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Namun sebelumnya kami mohon perwakilan dari panelis untuk memasukkan amplop pertanyaan di tempat yang telah kami sediakan di depan. Baik, perwakilan panelis, Bapak Sudianto telah memasukkan amplop pertanyaan, dan di sesi kedua ini kami akan berikan kesempatan pertama adalah calon bupati untuk menjawab pertanyaan. Silahkan nanti memilih satu amplop, kemudian saya akan bacakan dan Anda akan kami beri waktu 2 menit untuk menjawab. Kami akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan panelis. Kami silakan terlebih dahulu untuk mengambil, silakan. Baik, terima kasih. Anda bisa saksikan amplop masih rapi dan kerahasiaannya sudah bisa dipastikan terjaga. Baik, sekali lagi di sesi kedua ini hanya calon bupati yang bisa menjawab pertanyaan. Mohon didengarkan dengan baik. Kepulauan Natuna merupakan daerah perbatasan secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga. Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia. Selama ini, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah bagian utara laut yurisdiksi nasional masih belum optimal. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah belum maksimal melakukan eksplorasi potensi sumber minyak bumi dan gas alam di wilayah Laut Natuna. Pertanyaannya, jika saudara diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Natuna 4 tahun ke depan, apa yang harus saudara lakukan guna memaksimalkan eksplorasi potensi sumber minyak bumi dan gas alam di wilayah Laut Natuna? Sudah bisa dipahami, waktu Anda menjawab 2 menit, kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih moderator. Jadi memang Natuna ini adalah daerah gas, dan cadangan gas itu sangat besar. Oleh sebab itu makanya ini juga termasuk wewenang pemerintah pusat. Jadi kita tidak punya wewenang untuk itu. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana imbas daripada migas ini yang offshore di laut itu yang ditemui oleh beberapa penelitian yang baru ini, ya minimal kita di Kabupaten Natuna ini harus memberi ruang dan tempat untuk berusaha sebagai base camp-nya, sebagai tempat base camp-nya untuk dari darat ke laut. Jadi dengan begitu makanya kita mendapat tenaga kerja kita bisa terserap di situ. Dan kemudian bicara masalah migas ini, sepengetahuan saya memang di offshore itu ada peruang catering dan semua semacam. Minimal kita bisa masuk di situ. Tapi bicara migas kita tidak punya wewenang untuk itu. Kemudian selanjutnya bicara migas ini juga kita berharap nanti agar pemerintah daerah kita nanti ke depan dengan adanya migas ini kita coba memanfaatkan peluang yang ada perminyakan dan semuanya itu. Kita akan coba nanti berunding dengan pemerintah pusat, melakukan koordinasi dan komunikasi agar pendapatan daerah Kabupaten Natuna yang dilimpahkan dari pendapatan DAU dan semuanya itu akan ada penambahan. Dan ini harus dilakukan dengan rutin pemerintah pusat, dan kita punya peluang untuk itu karena kita didukung oleh partai pemerintah dan ada beberapa partai pendukung agar memang ini dilakukan pendekatan dengan pemerintah pusat. Jadi memang nanti teman-teman dari DPR, ada 14 teman DPR, ada 7 partai, kita akan bawa ke Jakarta untuk membicarakan ini agar nanti hasil migas yang besar ini
agar dapat kembali ke daerah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat daerah ini. Saya pikir demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Waktu Anda habis, kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita silahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk calon bupati mengambil satu amplop pertanyaan di depan. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan tersebut dan nanti waktu Anda menjawab 2 menit. Terima kasih. Mohon didengarkan dengan baik. Salah satu permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna tahun 2021 hingga 2025 adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah Natuna. Hal tersebut menimbulkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan upaya penanganan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil atau terdepan. Upaya peningkatan RSUD Natuna menjadi tipe C+, serta penanganan dan pemulihan wabah COVID-19. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih sebagai Bupati atau Wakil Bupati Natuna, bagaimana strategi saudara serta tindakan yang tepat dan sikap tegas seperti apa yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi isu-isu strategis tersebut? Waktu Anda 2 menit, kami akan hitung. Pada saat Anda mengucapkan kata pertama, disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kami dalam program kerja, alhamdulillah salah satu bidang kesehatan ini merupakan prioritas yang kedua. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Program kami adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Natuna, mulai di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Salah satu langkah yang harus kami persiapkan, di tingkat desa ini harus ada dokter di setiap desa. Yang kedua, setiap tingkat puskesmas kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana, mulai dari sarana angkutan untuk pasien ambulan dan juga melengkapi alat kesehatan di tingkat puskesmas, dan juga para dokter harus lengkap di puskesmas, agar masyarakat apabila ada kena penyakit dan sebagainya bisa ditangani oleh tingkat puskesmas sebelum kita rujuk ke rumah sakit umum daerah. Terus apabila pasien yang tidak mampu ditangani tingkat puskesmas, baru kita rujukkan ke tingkat rumah sakit umum daerah. Karena kondisi geografis Natuna ini mulai di pundak desa, di ujung desa menuju Kabupaten Natuna ini sangatlah jauh. Salah satu program kami juga nanti ke depan akan mengadakan ambulan laut yang agak representatif, yang kira-kira layak untuk digunakan oleh pasien-pasien kita yang mendadak dari pulau-pulau, Pulau Subi, Pulau Laut, dan sebagainya, Serasan Midai. Kalau di Kabupaten Natuna sendiri kita cukup menggunakan ambulan darat. Terus bagaimana mengatasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang hari ini tipenya masih kelas C? Alhamdulillah kami juga punya program ke depan memperjuangkan status Rumah Sakit Umum Daerah ini harus naik kelas, minimal kelas C+. Artinya hari ini kami juga punya program peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 1.